Halo guys, kali ini aku akan ngejelasin tutorial mengolah data melalui SPSS. Nah, untuk langkah awal kita siapin dulu data yang akan kita olah. Setelah kita siapin, kita bisa input datanya ke dalam SPSS. Di sini aku kasih contoh untuk datanya 1 variabel dependen dan 3 variabel independen. Untuk pengujian yang pertama, kita mulai dari uji statistik deskriptif. Pertama, klik Analyze, kemudian Deskriptif Statistik, kemudian Deskriptif. Nah, setelah muncul kolom seperti ini, kita hanya perlu memindahkan seluruh total variabelnya saja ke samping kolom yang kosong. Yang pertama, klik total X1, kemudian pindahkan ke kolom yang kosong. Kemudian total X2 sampai dan seterusnya hingga total Y. Jika sudah selesai, kemudian kita klik Option. Di sini yang perlu dicentang hanya min, standar deviasi, minimum, dan maksimum saja. Kemudian kita klik Continue, lalu klik OK. Nah, setelah itu maka akan muncul hasilnya seperti ini. Untuk selanjutnya kita masuk ke uji validitas. Kita kembali dulu ke data awal tadi, klik Analyze, kemudian Correlate, dan klik Bivariate. Maka akan muncul kolom seperti ini. Untuk yang pertama, kita pindahkan dulu semua data X1 dan total X1 ke kolom variabel. Setelah itu, pastikan correlation coefficient-nya untuk person sudah tercentang dan juga untuk to file. Kemudian klik OK, maka hasilnya akan seperti ini. Bisa kita lihat dari total dan juga signifikansinya untuk menentukan validitas atau tidak validitasnya untuk suatu data yang akan diuji. Nah, untuk pengujian variabel selanjutnya kita kembali dulu ke data awal. Nah, untuk langkah-langkahnya sama seperti tadi, Analyze, Correlate, Bivariate. Nah, untuk variabel X, kita blok dulu dengan Ctrl A, kemudian kita kembalikan ke kolom awal. Kemudian blok semua variabel X2 dengan totalnya, pindahkan ke kolom variables yang ada di samping. Setelah itu, klik OK. Nah, ini dia sudah muncul hasilnya. Nah, begitu juga dengan variabel yang berikutnya. Lakukan semuanya hingga selesai. Untuk yang selanjutnya, kita ke uji reliabilitas. Nah, caranya klik Analyze, kemudian klik Scale, lalu klik Reliability Analyze. Nah, akan muncul kolom seperti ini. Di sini yang perlu kita pindahkan atau kita masukkan ke kolom items hanya variabel X saja tanpa total. Nah, kemudian kita klik statistik, centang item. Nah, setelah itu kemudian centang scale in item delete. Kemudian klik Continue. Untuk model kita pilih alpha, kemudian klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat dari hasil uji reliability dari variabel pertama. Kemudian kita lanjut ke variabel berikutnya. Sama seperti tadi, langkah-langkahnya yaitu scale,
reliability analysis. Kemudian di sini untuk X1 semuanya kita blok dengan Ctrl A, kemudian kita kembalikan ke kolom pertama. Kemudian kita ganti dengan X2. Semua X2 diblok kecuali total. Kemudian kita pindahkan ke kolom items. Nah, setelah semuanya dipindahkan, kita klik OK. Ini dia hasil untuk variabel kedua. Begitu juga untuk langkah-langkah variabel X lainnya. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke variabel Y. Blok semua variabel Y, kemudian pindahkan ke kolom items. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Nah, karena uji reliability sudah selesai, sekarang kita masuk ke uji asumsi klasik. Untuk yang pertama ada uji normalitas. Oke, langsung saja kita klik analyze. Kemudian regression. Lalu klik linear. Setelah itu akan muncul kolom seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat ada kolom dependen dan juga ada independen. Nah, di dependen ini kita hanya memasukkan total Y saja. Kemudian pada kolom independen kita masukkan total X1 kemudian kita masukkan total X2 dan yang terakhir kita masukkan total X3. Nah, setelah itu kita klik plots. Kemudian centang histogram dan normal probability plot. Lalu klik continue. Setelah itu kita masuk ke save. Nah, dari residual centang unstandardized. Setelah itu klik continue. Lalu klik OK. Maka ini dia hasilnya. Nah, yang perlu kita lihat dari hasil data tersebut adalah gambar histogram ini yang berbentuk lonceng atau menyerupai lonceng. Maka bisa dikatakan sudah lolos uji normalitas. Nah, di sini juga kita bisa melihat ada grafik p-plot. Terlihat bulatannya sedikit melewati garis diagonal, seperti gambar tersebut. Namun, untuk lebih jelasnya, kita bisa klik lagi, analyze, kemudian non-parametric test, lalu paling bawah ada legacy dialogs, kemudian kita klik satu sampel one sample. Nah, di sini kita pilih unstandardized. Kemudian kita pindahkan ke test variable list. Lalu kita OK. Klik OK. Nah, ini dia hasilnya. Karena hasilnya 0,200, maka dapat dipastikan nilainya sudah normal karena sudah di atas 0,05 atau nilainya sudah lebih besar daripada 0,05. Nah, karena untuk uji normalitas sudah selesai, kemudian kita lanjutkan lagi ke uji multi-call atau uji multikolinearitas.
yaitu dengan cara kita klik lagi Analyze, kemudian Regression, kemudian Linear. Nah, setelah ada kolom seperti ini, kita klik Statistik, kemudian pada Regression Coefficient kita centang Estimate, lalu kita centang Covariance dan centang juga Collinearity. Nah, pada kolom ini yang dicentang hanya Covariance dan juga Collinearity. Lalu setelah itu kita klik Continue. Kemudian klik Plots. Nah, untuk plots, histogram dan normal probability-nya itu kita uncentang. Kemudian kita continue. Nah, setelah itu kita klik save. Di sini di residualnya kita uncentang unstandardized-nya. Lalu continue dan kita klik OK, maka akan keluar hasilnya seperti ini. Nah, pada koefisien di sini ada nilai VIF-nya ada 1,038, 1,048 dan juga 1,046. Nah, untuk yang selanjutnya kita beralih ke uji heteroskedasitas. Caranya kita kembali lagi ke Analyze, kemudian Regression, dan klik Linear. Nah, setelah itu kita klik Statistik, kemudian kita uncentang Collinearity dan juga Covariance. Kemudian kita centang Estimate dan juga Model. Lalu kita Continue. Selanjutnya klik Plots. Pada kolom Y kita masukkan SRE/SD. Kita pindahkan ke kolom Y. Kemudian pada kolom X kita pindahkan ZPRED. Nah, setelah seperti ini kita continue. Nah, setelah sudah kembali ke kolom langsung kita okekan saja. Nah, ini dia hasilnya. Nah, di sini kita scroll ke bawah untuk melihat gambar grafik yang namanya scatter plot. Nah, ini dia scatter plotnya, di mana titik-titiknya menyebar dan tidak berdempetan. Dan titik tersebut harus menjauh dari titik sumbu X dan juga sumbu Y. Di sini kita juga dapat memastikan dengan uji Gleitzer. Kita klik Transform, kemudian Compute Variable. Nah, setelah muncul seperti ini, di target variable kita tulis ABRE/SID. Oke, setelah kita tulis ABRE/SID, kita ke function group. Di function group kita klik arithmetic, lalu kita pilih ABS. Setelah kita klik ABS, akan muncul tulisan di kolom seperti yang di bawah. Kemudian kita klik Unstandardized, kita pindahkan ke kolom Numeric Expression. Setelah dipindahkan akan muncul tulisan Res 1. Kemudian langsung saja kita klik OK, dan ini adalah hasilnya. Jika hasilnya sudah dapat,
maka kita kembali lagi ke data awal. Kita klik Analyze, kemudian kita klik Regression. Setelah itu kita klik Linear. Nah, pada kolom dependen, total Y kita pindahkan dulu ke kolom yang pertama. Seperti ini. Kemudian kita pindahkan ABRE SID ke kolom dependen. Setelah kita pindahkan, kemudian kita klik plots. Nah, di sini di kolom Y kita keluarkan, kita pindahkan ke kolom semula, dan juga di kolom X kita pindahkan juga ke kolom semula, kita kosongkan, kemudian kita continue dan oke. Ini dia hasilnya. Nah, untuk melihat hasilnya kita bisa lihat pada tabel coefficient. Nah, itu dia tadi cara mengolah data melalui SPSS. Cukup mudah bukan? Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.